Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Sri Wahyuni, kelas 12 IPA 2, absen 29. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai faktor luar dan faktor dalam pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Saya sudah membuat peta konsep. Ini adalah peta konsep yang saya buat. Yang pertama yang akan saya bahas adalah faktor luar atau eksternal, yang terdiri dari cahaya, suhu, kelembaban, nutrisi, air, dan juga oksigen. Yang pertama adalah cahaya. Cahaya, khususnya cahaya matahari, merupakan sumber energi yang paling penting untuk melakukan proses fotosintesis. Namun di sisi lain, cahaya juga menjadi faktor penghambat pertumbuhan, karena oksin jika terkena cahaya akan menjadi zat penghambat pertumbuhan. Yang kedua ada suhu. Suhu yang baik untuk pertumbuhan tumbuhan adalah suhu optimum, yaitu 10-38 derajat Celcius. Yang ketiga ada kelembaban. Kelembaban udara mempengaruhi penguapan air yang berhubungan dengan penyerapan nutrisi. Yang keempat ada nutrisi. Biasanya tumbuhan mengambil nutrisi dalam bentuk ion dan beberapa diambil dari udara. Yang kelima ada air. Beberapa fungsi air dalam tumbuhan antara lain sebagai pelarut universal dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, menentukan laju fotosintesis, dan yang terakhir ada oksigen. Tumbuhan memerlukan oksigen untuk respirasi aerob di dalam tubuh sehingga dapat mendapatkan energi untuk pertumbuhannya. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah faktor dalam atau internal. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah gen dan yang kedua ada hormon tumbuhan atau fitohormon. Yang pertama adalah gen. Gen adalah substansi hereditas dan penentu sifat individu yang terdapat di dalam kromosom. Yang kedua adalah hormon tumbuhan. Fitohormon adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh tumbuhan, yang dalam konsentrasi rendah atau kecil dapat mengatur proses fisiologi. Hormon tumbuhan terdiri dari yang pertama adalah auksin, yang kedua giberalin, yang ketiga sitokinin, yang keempat asam absitat, yang kelima etilen, keenam asam traumalin, dan terakhir adalah kalin. Yang pertama adalah auksin. Asam indol asetat merupakan hormon auksin yang pertama kali diisolasi. Pengaruh auksin dalam fisiologi tumbuhan antara lain membantu proses pertumbuhan akar dan batang pada tumbuhan, membantu dalam pembelahan sel, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada sitokinin. Pengaruh sitokinin terhadap tumbuhan antara lain mengatur pertumbuhan daun, bunga, dan buah, serta merangsang pertumbuhan akar dan batang. Yang keempat ada asam absitat. Asam absitat adalah hormon yang menghambat pertumbuhan tanaman. Secara umum, asam absitat berperan dalam penguburan daun. Yang kelima ada etilen. Etilen adalah hormon yang dihasilkan buah yang sudah tua. Yang keenam ada asam traumalin. Asam traumalin adalah hormon yang merangsang pembelahan sel di dalam tubuh tumbuhan pada bagian yang terluka sehingga bagian yang terluka akan tertutup. Yang terakhir ada kalin. Kalin adalah hormon yang merangsang pertumbuhan organ tumbuhan atau boleh juga disebut dengan organogenesis. Sekian penjelasan mengenai faktor luar dan faktor dalam pada pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Om Santi 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 Om.